Kalau capek mengurus kesayangan, ini mampu pergilah istrinya. Bayangkan Nabi Ayub lagi sakit, tinggal di padang pasir, hanya beralaskan melepas daun kurma dan lantainya melepas daun kurma daun-daunnya. Sakit dan semua badannya dimakan ular. Ada tulang di lidahnya. Bayangkan, ditinggal istrinya. Apa lagi yang Nabi Ayub? Ingat kona, kalau pulang lagi nanti, saya mukul kau cambuk 100 kali. Bagaimana kok? Pergilah istrinya. Akhirnya Nabi Ayub berdoa terus, memuji-muji Allah. Dan pujian Nabi Ayub, dia tidak berkata sembuhkan saya ya Allah, padi sini kebuang. Nabi Ayub cuma berdoa, ya Allah, jangan ular lidahku dimakan ular. Kalau lidahku dimakan ular, bagaimana saya bersikir ya Allah? Kalau hatiku dimakan ular, bagaimana aku mengikatku? Jangan dimakan ular hati dan lidahku ya Allah. Akhirnya Allah menciptakan Jibril, kau lihat itu orang hebat, habis hartanya, meninggal anaknya, sakit, diusir, ditinggal istrinya, tapi dia tetap puji saya, tidak pernah menunggu. Nabi Ayub kemudian diperintah Allah, patokkan ya Jin, letakkan kakimu di tanah. Dengan izin Allah keluar air. Lalu Allah perintahkan buka baju Ayub, dia buka bajunya, basahkan dengan air itu, dia basahkan dan gosok seluruh tubuhmu, dia gosok seluruh tubuhnya. Dengan izin Allah sembuh dari penyakitnya, dan itu terjadi tanggal 10. Coba bayangkan, datang lagi istrinya, sehat Nabi Ayub, kaya kembali, datang istrinya, baik. Tak lupakan ke sini. Ya, pelus. Bapak-bapak kira-kira kalau begini cerita, kalau saya ku lepas tidak, lebih Ayub apa? Ya, kau hilaf saya. Iya, maafkan kau. Tapi ingat apa janjiku? Iya, pelus. Saya cambuk kau 100 kali. Karena kau datang dan pernah hilang, saya harus menghukummu. Maka Nabi Ayub dia cambuk istrinya 100 kali. Tapi jangan kau bayangkan cambuknya seperti yang ada di benakmu. Bagaimana? Dia ambil lidi. Adik-adik tahu lidi? Tahu lidi? Dia ambil 100 batang lidi, dia ikat dari satu ikat. Lalu Nabi Ayub bilang, sayangku, kasih naik telapak kakimu. Ini sayangku. Dia pukul. Aku ketawa ibu. Nah pukul istrinya. Dia bilang, angkat kaki kita sayang, saya cambuk kau 100 kali. Dia pukul 1 kali, karena 100 lidi, maka dianggap 100 kali. Pukulannya bukan menyakiti istri. Pukulannya bukan mempermalukan istri, tapi untuk mendidik bahwa kalau kau salah ada hukuman. Sudah, dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. La ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ibrahim alaihissalam. Ada raja namanya Namrus. Ya. Marah, perintah, tangkap Ibrahim. Kenapa? Dia yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Karena Nabi Ibrahim, bapaknya namanya Azar, dia penyembah berhala. Namrus penyembah berhala, batu-batu dia sembah. Raja Namrus pergi berburu. Nabi Ibrahim, kira-kira kalau kita sekarang masuk di masjidnya Raja Namrus, masuk ke rumah berhalanya dalam Raja Namrus, dia hancurkan semua patung-patung, dia hancurkan semua, dia ambak kepalanya, dia bakar kakinya, jatuh semua. Satu yang tinggal, paling besar patung, kebetulan tangannya begini. Nah ambil itu kampak, nah gantung di tangannya itu patung paling besar. Diadili Ibrahim. Kata Raja Namrus, Ibrahim, menurut intel kami, kamu yang hancurkan Tuhan berhala kami. Kata Ibrahim, naik ke anak.
banyak caramu. Bukan saya. Ini. Batu nggak tunjuk. Kenapa? Nggak ada di situ kan batu. Nah bilang ini pelakunya. Siapa tahu sentimen ini tidak mau ada saingannya. Nama semua ini saingannya. Nggak bilang Fir'aun. Namrud. Gila kok. Kenapa kau bilang gila? Mana bisa ini batu bergerak? Tidak bisa bergerak. Iya. Tidak bisa. Kenapa kau sebenarnya? Yang gila saya atau kamu? Tambah marah Raja Namrud. Bakar. Dikumpul kayu. Satu lapangan karebosi kira-kira menyala api. Karena besar itu api, tidak bisa dilempar secara langsung. Dipikirin pate. Tahu pate? Tahu pate? Tahu. Ketapel. Dulu waktu kecil kita cari pohon-pohon yang begini kayunya, baru dikasih di sini penting. Biasanya tuh pandalannya motor, tarik, curi manggaru Pak Imam. Pate. Jadi bagaimana itu besar itu pate? Tarik, kasih masuk kayu, lepas, jatuh di tengah. Adik-adik, kira-kira kalau orang dibakar api satu lapangan, hidup atau mati? Hidup atau mati? Menurut logika pasti mati. Ternyata Allah perintahkan, api dingin kok, selamatkan Ibrahim. Keluar Ibrahim, semua orang yang dia dibakar Ibrahim, dia bilang, dupai, mati mampo, jago sekali modelmu, jago sekali kau dibilang. Tapi Allah perintahkan, api dingin, selamatkan Ibrahim. Setelah habis api, mati api, tinggal arangnya, goyang-goyang. Siapa? Ibrahim. Dan itu terjadi tanggal 10 paling dekat dengan kita. Dikepung rumahnya Nabi. Dikepung rumahnya Nabi. Mau dibunuh. Dikepung oleh Abu Jahal. Kira-kira Nabi di sini, ini rumahnya kepung. Itu dalam cerita, biar kucing lewat, pasti kelihatan. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW. Muhammad, kau baca ini ayat. Siapa yang tahu? Ayat apa yang dibaca Nabi? Ayo. Siapa? Apa dia bilang? Yasin. Salah sebut. Siapa? Bukan surahnya, ayatnya. Ayat yang dibaca. Ayo, 2 lembar. Robbana dolamna. Sini. Robbana atina fid dunya. Coba mau deh. Saya tahu ah. Wajalna min baik. Karena mau. Sebelum kau jawab itu ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya neneknya dasar laki. Apit. Bilang kau saja neneknya Ustaz. Oke, siapa nama? Mansur. Dari mana Kak? Dari sebelah dalam. Oke. Apa ayat yang baca? Wajalna bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fasayyi'un wa hum la yubsirun. Cocok? 100. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim Saddan fa'agsaynahum hum la yubsirun. Ayat itu kurang lebih begini. Kami pasang dinding di depan mereka, seolah-olah ada dinding di belakang mereka, kanan kiri mereka, seolah-olah ada dinding. Nabi lewat, tidak ada yang diam. Inilah yang dia baca kadang-kadang mahasiswa kalau ada syuting lalu lintas. Mahasiswa itu syuting lalu lintas. Jadi lihat itu. Allah balik tadi dia. Hewan. Tidak lagi. Nah protes kak. Tapi Ustaz, balik Ustaz. Kamu bilang, ku baca itu ayat Ustaz. Terus tidak kalah. Hilang. Kenapa bisa?
rumah, menunggu cerita, baca begini. Coba lagi coba. Begitu nak tunggu gini itu baca begini. Ya, masya Allah. Nabi keluar melanjutkan perjalanan. Dia baca itu. Bacaannya berbeda itu dan seterusnya. Nabi lewat, dari yang lihat. Begitu Nabi sudah jauh, masuk Abu Jahal. Dobrak pintu Nabi. Ternyata di tempat tidurnya Nabi Ali bin Abi Thalib. Akhirnya lari Abu Talib, kata Abu Jahal, "Aina Muhammad? Mana Muhammad?" Yang bilang Ali, "Apa? Orang berbangun. Mana Muhammad? Kau lihat dia orang berbangun, mana saya tahu?" Abu Jahal marah. Dia pergi depan Ka'bah, dia bikin pengumuman. Saudara-saudara sekalian, siapa yang berhasil membunuh Muhammad, saya kasih hadiah 100 ekor onta. 100 ekor onta kalau sekarang dibuat rupiah 2,5 miliar. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, saya kasih kok 2,5 miliar. Semua ahli-ahli berkelahi, yang jago-jago berkelahi, jago cari jejak, berkeliaran. Yang bukan jago, ada yang paling jago. Suraqah bin Malik kemarin. Hebatnya ini Suraqah, dia tidak mencari jejak dari kaki-kaki onta, tapi penciumannya. Dia begini kayak anjing. Oh, dasar lagi. Kenapa kau dari sana? Lavender. Bisa. Bilang. Suraqah dapat. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia dekati, nanya langsung jemput. Standing. Jatuh Suraqah. Naik lagi kudanya. Standing lagi. Jatuh lagi. Naik ketiga kalinya. Jatuh lagi. Suraqah bilang, berapa kali ingin mencari pasti saya dapat. Kenapa ini tidak bisa? Saya jatuh lagi. Naik jatuh lagi. Suraqah lalu berkata, pasti dia orang ini. Dan dia teriak, "Wahai Abu Bakar, kasih tahu itu sahabatku, dia diberi hadiah 2,5 miliar kepalanya. Saksikan mulai hari ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Suraqah niatnya baru mau membunuh Nabi, dapat hidayah bicara, masuk Islam. Akhirnya Nabi sembuh, masuk ke Gua Sur, 3 hari 3 malam di dalam Gua Sur. Nabi di dalam Gua Sur tidur, pulas tidurnya. Begitu pulasnya dalam sejarah dijelaskan, Nabi tidur, kedengaran suaranya keluar napasnya dari hidung. Itu pulas kalau begini, nyenyak tidurnya begini. Itu nyenyak. Kalau dari mulut, ngorok namanya. Ngorok itu. Tapi lagi ngorok, nggak ada. Udah tidurnya. Tiba-tiba ada kalajengking. Ada yang tahu kalajengking? Tahu? Kalajengking. Scorpio. Gitu? Abu Bakar berpikir, saya kasih bangun Nabi, udah tega. Pulas sekali tidurnya. Saya tidak kasih bangun, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar nak kasih masuk tangannya dalam bola. Digigit kalajengking. Tidak mau teriak karena Nabi tidur. Belum selesai sakitnya, ada lagi kalajengking yang lain. Nak kasih masuk lagi kakinya. Digigit kaki di kaki tangan. Dia gigit di dada supaya tidak tidur. Kedua air matanya jatuh di pipinya Nabi. Air matanya Abu Bakar jatuh di pipinya Nabi. Abu Bakar jatuh. Tiba-tiba terbangun Nabi. Begini kalau kira-kira kalau kita, kenapa kamu makan? Nabi dan Nabi, kenapa kau tidak kasih bangun? Tidak tega ya Rasul. Akhirnya Nabi bersih itu yang buka. Nabi kasih masuk, kasih tidur, baru dia usah sembuh. Apa doanya? Nabi
Doanya. Iunya? Iunya? Yang dicoba-coba di rumah suami lagi. Begitu lagi limpah, kita coba suami. Kepala sini dulu. Oh, infeksi. Wah, 3 hari didapat. Didapat dari lagi didapat. Abu Jahal turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan bukan burung ababil bawa batu. Apa yang Allah turunkan bukan malaikat yang hamparkan sayapnya, tapi apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Ada yang tahu laba-laba? Tahu laba-laba? Bahasa Buddhisnya garangkang, bahasa Inggrisnya spider. Oh, bikin laba-laba. Apa itu? Hah? Oh iya, dari tadi sebenarnya saya ikut itu. Nah, akhirnya keluar laba-laba. Dia bilang Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia di sini. Kalau ada Muhammad pasti robek ini sarang. Diintip lagi, terbangun merpati. Dia bilang Abu Jahal, tidak mungkin. Kalau ada manusia pasti koyak. Kalau ada manusia, tidak mungkin ada mengeram di sini. Mereka pulang. Selamat Nabi. Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya sampai lagi Kuba, disambut dengan lagu. Nabi sampai di Kuba, dia bikin di Madinah, dibikin lagu di masjid. Sudah itu disambut dengan lagu. Tola al-badru alaina insani wa tasukuru alaina pada amri hadida. Inilah hadis dan kejadian yang dipakai ulama yang membolehkan lagu. Ada juga ulama yang mengharamkan lagu. Iya. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya lagu? Tergantung teksnya. Kalau lagunya Rama, saya setuju. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Dan Itu diharamkan. Kenapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, sudah berangkat setan. umpama Ialah bermacam-macam kesenangan. Tapi lagu-lagu dulu memang bagus. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga. dengan dosa-dosa hidup di adil. Atau alam. Yang itu satu iya toh? Tapi lagunya anak-anak banyak yang haram. Pikiran tak dapat mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Apa semua? Kepala disimpan di kaki itu. Ya, dede-dede, lagu tergantung konteksnya. Ya, tergantung syair-syairnya. Kalau syairnya dakwah, boleh. Kalau syairnya nasihat, boleh. Tuhan yang maha. Bingung. Iya toh, kalau lagu begitu boleh. Tapi kalau lagu setiap ada kamu. Lagu Ramadan. Tergantung. Dan sudah. Sampai Nabi. Setiap Apa yang ada kamu pertama berjantung berdetak. Itulah kejadian-kejadian semua itu terjadi di bulan Muharram. Artinya satu, kalau ada masalahmu itu menunjukkan bahwa Allah sayang sama kamu.
tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kena masalah, tiba-tiba banyak utang, berarti Allah sayang kamu. Kenapa? Kamu ditegur supaya kamu kembali kepada Allah. Coba ada yang bilang, Ustaz, saya mulai sembahyang kasihan, Senin Kamis Kak, gak pernah mengganggu orang, kenapa kita bangkrut? Kok kalah soleh Nabi? Kok kalah hebat ibadahnya Nabi? Nabi Muhammad paling baik ibadahnya, gak pernah ganggu orang, ngomongnya gak pernah kasar, selalu senyum. Tapi Nabi pun ada masalahnya, diusir dari kampungnya. Itu Nabi, apalagi kakek pakai kepala talang. Dia kan pergi, dia kasih dijaga ya ngomong-ngomong dan itu kan pada sembunyi. Pasti. Kenapa Allah kasih kau? Kenapa Allah kasih dan kenapa Allah tidak kasih kau doamu apa yang kau minta? Bukan karena Allah benci, bukan karena Allah marah, tapi karena kalau kau langsung dikasih, kau berhenti beribadah. Misal ada utang, doa ini malam, besok langsung lunas. Berarti dosa pasti tidak bangun waktu tahajud. Allah mau kau lama-lama supaya lama kau bangun. Yang kedua, kenapa Allah tidak kasih? Karena yang kau minta kau tidak mampu pikul. Contoh, kau berdoa, ya Allah, kabulkan doaku. Ya Allah, berikan saya pesawat pribadi, private jet, supaya saya bisa dakwah. Tiba-tiba Allah kabulkan minggu depan. Bingung kan toh? Kemana waktu parkir? Iya toh? Kalau ada pesawatku, di mana mau belikan bensin? Siapa mau kasih gaji? Pilotnya, pramugarinya, sewa parkirnya. Kita bilang Tuhan, yang mau pesawat, mobil mau kasih. Jadi kalau bagus ibadah, gak pernah ganggu orang, tiba-tiba ada masalahmu, ingat kau Nabi Ayub. Yang Allah tidak senang, ada masalahmu, kau datang ke Sandro. Pilih orang pintar. Ada tadi baca di grup WhatsApp, bukan hadisnya, grup WhatsApp. Kalau ada orang pilih orang pintar, berarti yang pergi itu orang bodoh. Ya, ada masalahmu, datang kau kepada Allah. Saya alhamdulillah Ustaz, tidak pernah ganggu orang. Baik sholatku, Senin Kamis Kak. Kenapa Allah uji saya? Ingat Nabi Muhammad, manusia paling baik ibadahnya, tapi Allah pun menguji. Kalau ini, insya Allah kenal pada saat. Ya, hikmah yang kedua. Kalau ada masalah, tadi doa, sabar. Sekarang, apa yang dilakukan di bulan Muharram? Apa yang perlu dilakukan? Puasa. Satu, Puasa. berbanyak istighfar. Bulan Muharram ini Nabi menganjurkan berbanyak istighfar. Bukan karena dosa kita istighfar. Kalau dosa kita istighfar, maka Nabi Muhammad tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi Muhammad tidak ada dosanya, bahkan dijamin pasti masuk surga. Tapi hadis menjelaskan, Nabi sekali dulu 100 kali istighfar. Maka ibu-ibu, lazimkan istighfar. Adik-adik, boleh istighfar sambil nyanyi-nyanyi. Astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya. Balik. 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 Ya toh? Coba istighfar. Mau yang panjang-panjang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Coba gitu. Ada masalah istighfar. Ada masalah istighfar. Kenapa istighfar Ustaz? Supaya Allah menyegerakan pertolongan. Itu Nabi Yunus dalam buktikan dia baca istighfar keluar. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek kok. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masih panjang Ustaz, pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek sekali. Astagfirullah. Tidak boleh setengah
Nah, jadi amalan pertama ini istighfar. Istighfar. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Satu. Yang kedua, perbanyak dengan doa. Doa. Kalau doa ada tata caranya. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Minta kepadaku, pasti saya kasih. Cuma ada tata caranya. Satu, usahakan ada untukmu. Dua, menghadap kiblat. Ustaz, boleh membelakangi kiblat? Boleh, tapi tidak beradab. Adek, minta keluar sama bapakmu. Pak. Kan Pak? Ajar dunia. Iya toh, menghadap ke kiblat. Boleh di belakangi kiblat. Boleh, tapi kalau mau cepat menghadap kiblat. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Ya, begini namanya duduk di antara dua sujud. Begini. Boleh begini, Ustaz? Boleh, tapi nanti kan cukup. Boleh standar samping. Boleh. Tapi yang baik duduk di antara dua sujud. Begitu tadi. Yang berikutnya, ya, mengangkat kedua belah tangan. Begini. Makin besar hajatmu, makin tinggi tangan. Ustaz, boleh tidak? Boleh. Ador. Kenapa begitu? Kan sekali jangan lupa. Makin tinggi, makin besar hajatmu. Ya. Sudah itu, apalagi Ustaz? Memuji-muji Allah. Subhanallah. Minimal itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Akbar. Ada orang zikir seperti makan pisang goreng panas. Kau ketawa kali begitu semua dong. Biasa saya heran kaki meski. Sama-sama subhanallah. Sama-sama 33. Saya baru 11 dia sampai nih. Apalagi kalau orang tarik. Kalau dia bilang gitu? Ya. Nah, sudah. Memuji-muji Allah. Apalagi Ustaz? Selawat. Kalau kau berdoa tidak selawat, kata Nabi, doamu tergantung antara langit dan bumi. Maka sudah itu, puji Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulang-ulang. Sudah itu, sunnah doakan orang yang berjasa. Siapa? Ibu bapak dulu. Bapak dulu itu dulu doakan. Minimal doa. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu, minta apa yang mau. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab kau tidak tahu artinya. Tinggi mereka. Masuk ini. Dan ini lagi hati. Jadi, pokok doa ente jodoh. Mau? Nah, itu kau sudah jatuh. Itu kau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu. Ya. Maka doa tidak harus bahasa Arab. Boleh kau berdoa begini. Ya Allah, kau tahu apa yang kau mau, kasih. Boleh. Saya doakan kalau saya bangun masjid, namun di hati suamiku, saya doa seolah-olah temanku saya ada bicara. Tuhan, saya bikinkan kue di rumah. Bayar cepat, kasih makan kalau tidak bayar. Boleh. Ya Allah, bukan saya punya rumah ini. Rumahmu ya Allah. Kau bilang maha pengasih, maha penyayang. Kau bilang maha kaya. Bayar punya cepat itu. Boleh berdoa begitu. Ya Allah, kau larang saya berdoa kepada orang lain. Kau larang saya minta sama manusia. Saya datang untuk aku ya Allah. Engkau maha pengasih. Kasih saya ya. Boleh, aku yakin. Yang kau ragu-ragu. Masa tidak ya? Tidak. Kenapa? Ana inda sonni abdi. Saya tergantung sangkanya apa. Apa yang pertama? Ramadan bulan Muharram satu. Istighfar. Dua. Doa. Tiga. Puasa.
sampai tanggal 10. Tidak bisa minimal 3. Ya, 8, 9, 10, 3 hari di bulan Muharram. Tidak bisa juga minimal 2. Kemarin tanggal 5 dan tanggal 10. Tidak bisa juga minimal 1 tadi. Tidak bisa juga yang berharap masuk surga. Kira ada orang dalam. Ya, nah, apa lagi dilakukan? Ulang-ulang. 1, istighfar. 2, berdoa. 3, Puasa. 4, sedekah. Sedekah. Ustaz. Ya, sedekah, Mari Ustaz. bersedekah, Ustaz. Nah, kita juga miskin. Yang Ya, sedekah, 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 sedekah. Kalau orang kaya sedekahnya 10 juta, bisa jadi kamu hanya 10.000, lebih mudah 10.000 daripada 10 juta orang. 10 juta orang kaya yang hartanya miliaran, tidak ada artinya baru 10 juta. Tapi kita kalau yang keluarga hanya 100.000, tapi mampu kita keluarkan 10.000, itu artinya 10% harta aku kasih. Kasih. Dan tidak ada orang mampu gara-gara sedekah. Ibu, ini semua yang banyak cincinan. Woi, Bu, terutama kita yang kaya. Kalau kita kaya, Bu, jangan kita pakai yang asli, yang palsu. Kenapa? Orang juga tidak mungkin percaya dengan palsu. Pakai itu yang palsu. Karena bilang, tidak mungkin palsu. Masa palsu? Orang kaya itu. Maka palsu saja kau pakai. Yang asli, bawa kau untuk sedekah di panti asuhan, ke masjid, bawa kau orang-orang penghafal Quran. Allah gantikan kau lebih banyak. Kamu yang miskin, jangan kau pakai yang asli, yang palsu saja. Kenapa? Biar pasti tidak bilang orang pasti. Ini datang. Baik pakai yang palsu, asli, bawa kau masjid. Oh, ada suami tak boleh nakal. Sedekah. Gimana caranya, Ustaz? Bangun lagi, minta perlindungan Allah. Jam 1, jam 2 dini hari. Berdoa, ya Allah, Zat yang Maha melindungi. Lindungi suamiku. Ya Allah, lindungi dari wanita jahat. Ini ada uangku 1 juta. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan besok. Yang jadi masalah kalau suaminya juga baru suami. Terbilang juga, ya Allah, capek kerja istri. Karena saja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada waktu 1 juta. Tolak malam mudah-mudahan istri itu ikhlas saya kawin lagi. Ini lebih dekat mana ini bukan. Ayo, bulan dulu menang. Kalau banyak masalah, ini bulan. Baru kan 10. Masih ada kurang lebih 20 hari lagi tersisa. Adik-adik, sampai mencari kerja deh malam ini. Bisa jaga dia, ya Allah, supaya dia menjadi orang yang baik, supaya dia bisa didik anak. Kalau kamu begitu, masa sih Allah tidak kasih? Tidak dikasih. Ingat, Nabi Adam 200 tahun berdoa orang dikasih. Minta mobil, tidak dikasih, yang kosong ke bumi. Belajar dari tes Al-Fatihah. Masih ingat tahun 2014? Ibu Tonga Piluan itu 10 pasang calon. Dia tahu, masih ingat? Kalah kostas? Tidak, cuma yang menang lebih banyak seorang. Al-Tuhan yang menjadi pejabat besar, setengah mati kehormat. Kata Kapolri. Ala Tuhan Rasulillah. Oke, itu yang dua dari Takalar juga, ini satu. Ini dari Takalar juga. Oke, siapa yang dari Bantaeng? Mana dari Bantaeng? Mana? Coba lihat sini, betul ke Bantaeng? Betul.
Oh ya, baik, dikasih dua, jauh mana? Betul, KTP-nya